Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, yang saya hormati Bapak Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, yang kami hormati Bapak Staf Khusus Agus Jovan Latokonsina, yang Ibu Staf Ahli, yang kami hormati Bapak Lampri selaku Kepala Biro Humas sebagai tuan rumah dari acara hari ini yang menginisiasi optimalisasi eksistensi Kementerian ATR BPN seluruh Indonesia. Mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Lampri. Yang kami hormati di sini juga ada Bapak Tommy selaku tenaga ahli menteri. Kelihatan di layar ya Pak Tommy ya, ada di sebelah kanan saya. Lalu di sebelah kirinya Pak Tommy ada juga tenaga ahli menteri Ibu Diska Putri. Silakan. Kita ini sama-sama biasanya kalau untuk urusan humas dan komunikasi keroyokan gitu biasanya bersama. Di sini juga ada Bapak Anto ya, tentu sudah sangat dikenal sebagai Kabak ya, dan di sini ada tim humas. Luar biasa ini, sungguh suatu pagi yang bagi saya sangat membahagiakan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai kementerian, bicara mengenai birokrasi, katanya itu cenderung, mohon maaf, agak lambat, monoton, statis gitu. Tetapi ketika masuk ke Kementerian ATR BPN, ternyata ini ada kultur yang agak berbeda gitu. Oleh teman-teman Biro Humas, ternyata pergerakannya saya lihat berbeda gitu. Ya, dinamis. Ya, mungkin karena kepala bironya nih, jangan-jangan nih, Pak Lambri ya. Oh, luar biasa gitu. Nah, ternyata semangat ini sejalan dengan semangat yang diberikan oleh, ditunjukkan juga oleh Bapak Menteri kita, Pak AHY. Ya, silakan materi presentasi untuk ditampilkan. Ya, ini terima kasih untuk seluruh Kanwil, Kanta, ya, Kak Kanwil dan Kak Kanta, maupun juga para humas di seluruh Indonesia. Sedikit materi presentasi saya untuk menajamkan saja dari yang sudah ada tadi, ada arahan Bapak Menteri, arahan staf khusus, lalu dari Pak Kepala Biro, dan ini bagaimana kita menjalankan secara detail untuk optimalisasi eksistensi ini gitu. Ya, next. Nah ini terima kasih untuk Pak Tommy selaku tenaga ahli menteri. Beliau ini memiliki engine ya yang bisa merekam bagaimana percakapan di dunia maya itu, percakapan dan pemberitaan di dunia maya. Jadi bukan hanya media sosial tetapi juga berita-berita dari media online. Di sini terlihat betul perbandingan antara Kementerian ATR BPN sejak Bapak AHY dilantik sebagai Menteri ATR BPN di 21 Februari sampai dengan kemarin 17 April. Ini kita bisa lihat nih betapa betapa besarnya lingkaran dari Kementerian ATR BPN di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat ini grafiknya, ke kanan itu makin ke kanan berarti makin populer, ya. Kalau ke atas itu berarti makin disukai. Nah, di sini kita bisa lihat ke kanan itu dibandingkan dengan Kemenq. Kemenq ini kan yang selalu menjadi spotlight biasanya, ataupun Kemenlu, karena hari ini kita bicara mengenai isu Iran, Israel, dan berbagai isu-isu lainnya gitu. Dan juga Kemendak ya, karena kemarin biasanya kalau udah menjelang-menjelang Ramadan dan puasa itu Kemendak itu menjadi sorotan kan begitu. Terkait dengan sembako, harga impor dan macam-macam. Tetapi bayangkan, di tengah spotlight itu semua, yang biasanya diterima oleh kementerian-kementerian lain, hari ini Kementerian ATR BPN memiliki popularitas yang jauh di atas. Bahkan Kemenq yang 60.000 misalnya kita bicara di sini. Kalau ATR BPN itu hampir 240.000. Jadi berapa? 4 kali lipat dibandingkan Kemenq. Padahal kita tahu Ibu Sri Mulyani ini hampir setiap hari menghiasi layar kaca dan menjadi spotlight pemberitaan. Tetapi hari ini Kementerian ATR BPN 4 kali lipat popularitasnya dibandingkan Kemenq. Bahkan jauh di atas Kemenlu, Kemenek, apalagi kementerian-kementerian lain. Mari kita aplaus dulu buat Pak Landri ya, dan juga teman-teman semua humas yang luar biasa. Termasuk tentunya teman-teman Kanwil dan Kakanta yang kami cermati, sebenarnya sudah lumayan banyak juga nih yang rajin memposting. Meskipun masih terbatas biasanya di Instagram. Meskipun masih kadang-kadang kata kok kami lihat ada yang rilis hari ini baru dimuat 6 hari kemudian kan begitu ya. Tetapi setidaknya masih dimuat lah gitu. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana besarnya ini eh, bolanya Kementerian ATR BPN ini ya naik ke atas favorability, ya kan, yaitu disukai. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, ingin dikenal oleh publik, tetapi kita juga ingin dikenal baik oleh publik. Jadi di sini kita melihat kombinasi yang luar biasa modal dasar bagi ATR BPN, bagaimana popularitas meningkat drastis satu. Yang kedua, tetapi juga favorability juga meningkat drastis. Dan termasuk yang tertinggi gini. Kita bisa lihat ini tinggi sekali dan besar sekali.
Ya. Nah, ini menjadi model penting bagaimana sehingga engine humas selanjutnya bisa menjadi lebih optimal yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Bagaimana kita bisa lakukan sinergi, kita kolaborasi dan bergerak bersama, ya, dari pusat sampai ke Kanwil dan ke Kanta. Ya, next. Nah, ini kerangka kerja sederhana yang kami coba rangkum dari yang sudah disampaikan oleh Pak Lampri tadi ya, Pak, dalam satu slide. Bagaimana kita punya potensi? Ada yang namanya kanwil, ada namanya kanta, ada namanya karyawan. Kanwil 33, kanta 479, karyawan ada 33.217. Nah, bagaimana kalau setiap kanwil kanta yang memiliki akun itu kemudian mengikuti, menyukai dan juga memberikan komentar di akun-akun Kementerian ATR BPN, akun-akun media sosial ATR BPN maupun juga simbol ATR Kementerian ATR BPN yaitu Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Betapa banyak dan besarnya potensi itu. Jadi kalau kita merasa kita ini mengaku cinta dan bangga dengan Kementerian ATR BPN yang ya bagaimana? Kita kan mencari nafkah di sini. Ya kan? Bapak Ibu mencari nafkah di sini mendapatkan rezeki dari Kementerian ATR BPN. Mengapa untuk mengikuti akun-akun ATR BPN saja berat kan begitu? Tentunya itu sangat mudah hanya mengikuti. Kan ini bukan mengikuti akun-akun mohon maaf ya yang dilarang kan begitu. Ya kan? Nah, ini tentunya sangat mudah ya. Minta tolong ayo kita ikuti dan jangan lupa setiap hari setiap kali ada postingan kita sukai saja. Kan begitu, sederhana kok. Ini adalah bagian dari bagaimana kita merasa menjadi bagian penting dari Kementerian ATR BPN, bagaimana kita merasa memiliki. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Lambri ya, itu kan yang strategi plus satu. Ada strategi tiganya. Satu media massa, dua media sosial, tiga grup PA. Nah ini saya tidak akan masuk ini, saya akan langsung ke detail lanjutnya. Ya, satu adalah program satu satuan kerja satu media massa. Jadi satu satuan kerja disampaikan oleh Pak Menteri, ayo kita bekerja sama dengan satu media massa. Karena kalau misalnya kita kelola satu media massa yang tetap itu akan lebih mudah nanti dibandingkan kita berganti-ganti. Tapi ini pilihan kepada masing-masing satker. Maunya seperti apa pola terbaiknya. Silakan next. Nah, langkahnya apa? Setiap harinya akan ada syarat pers resmi Kementerian ATR BPN dari pusat yang dikirimkan ke Kanwil dan ke Kanta. Ya ini suara jelas ya. Suara terdengar jelas ya. Jelas, kalau misalnya dianggap jelas boleh angkat jempol, tangan ke atas. Takutnya internetnya tidak stabil jadi tidak terdengar. Coba kita cek. Ada nggak yang angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan nih. Udah di layar, di layar, layar. Gelir, gelir. Langkat. Bisa dengar suara? Bisa? Bisa ya? Oke, makasih. Jadi pertama ada siaran pers. Nah, nanti dari siaran pers ini yang dikirim ke Kanwil dan Kanta, itu wajib mengirimkan ke media massa di daerahnya masing-masing. Setiap hari harapannya minimal ada satu media massa yang memuat berita ini. Minimal media massa online. Jadi kita tidak membatasi gitu, harus media massa yang mana, harus minimal 10, tidak, hanya satu. Cukup satu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi kalau Kak Kanwil merasa, saya bisa tiga nih setiap hari, ya boleh. Dan ini kan akan kami laporkan semua ya, Pak Lambri ya. Kita akan laporkan semua ini langsung kepada Pak Sekjen dan kepada Pak Menteri. Karena tadi Pak Menteri sampaikan, ada evaluasi. Ya kan, tolong dilaporkan. Karena beliau juga ingin lihat bagaimana ini Kak Kanwil mana yang sangat semangat dalam memberikan informasi kepada publik gitu. Termasuk Kakanta gitu. Nah, ini setiap hari minimal satu. Lalu kemudian yang tingkat Kanwil itu media massa jaringan online nasional. Online jaringan nasional atau media kaliber lokal. Misalnya nih detik.com nasional. Di Jatim ada namanya Detik Jatim. Ya, jadi Detik Jatim, Pak Lambri ya. Gitu, kalau di Jatim. Ya. Lalu misalnya kalau misalnya di Tribun Timur. Kan begitu. Tribun Timur ini kan di Sulawesi. Ya kan, Sulawesi Selatan. Ada Fajar. Fajar itu media lokal tapi yang kaliber lokal tapi yang besar. Meskipun hari ini juga sudah menjadi bagian dari grup nasional dia. Serambi Aceh ini grupnya Tribun. Ya, Kompas Gramedia. Ya kan? Padahal di Aceh nih, lokal. Tetapi Pak Kanul Aceh. Mana Pak Kanul Aceh? Ada Pak Kanul Aceh? Pak Mazwar? Angkat tangan Pak Mazwar. Mana nih Pak Mazwar nih? Ya, ya, itu monitor Pak Mazwar. Nah, untuk tingkat kanta, minimal media massa di tingkat lokal. Misalnya, Suara Kalbar, pacitanku.com. Nah, ini Pacitan, ada nih Pacitan. Pacitan ada ya? Pacitan itu kota lengkap itu harus. Tahun ini harus kabupaten lengkap loh. Setelah pemuatan dapat mengirimkan laporannya ke grup Stratkom Pusat. Mengapa? Karena meskipun kami sudah ada media monitoring, media massa
media sosial monitoring, tetapi tetap saja kalau misalnya dikirimkan di grup akan lebih memudahkan juga. Karena teman humas ini akan membuat dashboardnya. Ya, membandingkan misalnya bagaimana keikutsertaan 33 Kanwil. Lalu bagaimana misalnya membandingkan dengan keikutsertaan 479 Kanta. Ini Pak Lampir tadi saya lihat udah langsung ngasih arahan dan diskusi nih dengan kabak pemberitaan nih saya lihat itu. Mengenai rencana-rencana lomba. Karena jelas Pak Menteri sudah mengarahkan. Ada lomba Pak ya, ada apresiasi. Bisa bulan, bisa sebulan sekali gitu ya. Semuanya akan kita sampaikan kepada Pak Menteri. Nah, untuk memudahkan koordinasi tentu setiap kanwil Ganta bisa mengirimkan nama, jabatan, dan nomor kontak penanggung jawab humas di tiap satuan kerjanya atau levelnya admin. Ya, ada KU ya Pak ya, kalau di kanwil itu. Tetapi tentunya kan siapa nih yang spesifik khusus mengelola humas ini. Nah, outputnya buat program pertama, pemuatan berita tiap hari minimal di media massa daerah masing-masing satuan kerja. Next. Berarti apa? Minimal ada 15.360 berita per bulan dari media massa lokal. Ini tentu kinerja suatu kerja organik yang luar biasa. Ya kalau satu, tapi kalau ada kanwil-kanwil yang maunya, saya mau 3, ya silakan. Ada kantah yang mau, saya 5, ya bagus. Karena ini akan menjadi jejak rekam semua Pak ya, dalam apa Pak namanya tuh? Penilaian kinerja Pak ya. Nah ini kan menjadi bagian dari itu gitu. Ya, nanti kita akan sampaikan. Nah, dan ini kan menjadi concernnya dari Bapak Menteri juga. Harapannya beliau bagaimana ini bisa bergulir dengan baik ya dan secara konsisten ke depan. Yang pertama, silakan next, yaitu 1 hari 1 postingan. Ya kan sederhana, kita Satker sudah punya media sosial. Kita cermati tadi 3, ternyata Pak Menteri bilang YouTube jangan lupa. Sama Pak Lampir ditambahkan lagi TikTok karena sudah ada TikTok. Ya hari ini kita lihat anak muda banyak sekali yang menjadi pegawai di Kantah atau di Kanwil gitu ya. Ya sehingga tentunya kalau yang megang beliau beli mereka-mereka ini kan mudah sekali hanya memposting 1 hari 1 postingan, main TikTok banyak, lagi rapat di ini di view kan begitu, di video kan sebentar 15 second 30 second kan nggak apa-apa, yang penting materi rapatnya yang jangan di posting kan begitu kalau materi rahasia ya. Nah langkah-langkahnya apa lanjutnya Pak ya, jadi setiap hari ini ada siaran pers resmi sama ini ya dari pusat yang dikirim ke Kanwil dan Kanta. Jadi bukan hanya dikirim ke media online, ke media massa, tetapi juga wajib itu diposting di media sosial resmi satuan kerjanya masing-masing. Mengapa? Karena kita ingin, dengan harapan Pak Menteri tadi, bagaimana kredibilitas sumber informasi mengenai kanwil setempat, mengenai kantas tempat, itu bukan dari buzzer, bukan dari bisik-bisik tetangga, oh di grup WhatsApp yang entah dari siapa, tetapi mereka cukup melihat ke media sehingga masyarakat tadi setiap kali ingin mendapatkan informasi mengenai ATR BPN larinya ke media sosial dari ATR BPN sendiri, bukan malah nanti ada dagelan.com misalnya, apa dagelanku atau apa kan netizenku atau apa gitu ya, postingan akun-akun Instagram gitu, tapi justru dari saluran resmi gitu. Ini yang kita harapkan. Nah, pemuatan siaran pers ini dilakukan hari yang sama ya. Kalau dikirim sebelum jam 6 sore ya, Bang Anto ya, Pak Anto ya. Kalau dikirim setelah jam 6 sore kita tahu lah. Gak apa-apa, itu diposting besok harinya gitu. Ya. Nah, pemuatan ini dilakukan 3 media sosial resmi karena presentasi ini dibuat sebelum arahan Pak Menteri, jadinya 3 ini. Karena yang kami lihat baru ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Tetapi karena ada arahan baru dari Pak Menteri, kita tambahkan di poin kelima, yaitu setiap satuan kerja wajib memiliki akun media sosial resmi di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. YouTube ini kan kita nggak perlu juga ngobrol panjang-panjang, kan ada YouTube Short, 1 menit bisa, ya kan? Materi serupa bisa digunakan untuk di TikTok. Nanti teman-teman humas rencananya juga akan ada keliling-keliling ya Pak Lampir ya. Ada pelatihan by Zoom, ada juga nanti akan keliling-keliling ke beberapa kanwil, bisa memberikan pelatihan secara langsung seperti apa baiknya ya Pak Anto ya. Itu. Nah nanti setelah pemuatan di masing-masing media sosial, tolong setiap satuan kerja juga pantau komentar-komentar yang muncul. Ini menjadi penting karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, media sosial kita itu adalah rumah kita. Media sosialnya katakanlah tadi kanwil yang terbesar tadi mana? Kalimantan Selatan Pak ya, yang tertinggi tadi. Ya kan? Itu kan rumahnya Kanwil Kalimantan Selatan. Sama aja Bapak punya kantor. Kantor ada pekarangan. Tato ada yang lempar sampah ke rumah Bapak, ke depan.
sembarangan ke halaman kita. Memangnya sampahnya kita biar atau kita buang? Kita bersihkan kan? Iya, kita bersihkan. Itu juga maksudnya kalau ada netizen yang nyampah misalnya di akun kita, di akun resminya Kementerian ATR BPN, baik di pusat, di Kanwil, di Kanta, tolong dibantu, dijelaskan. Sederhana tadi seperti kata Pak Menteri. Jika ada kritik, respon dengan baik. Jika ada pertanyaan, jawab dengan baik. Jelaskan yang sebenarnya seperti apa. Ya. Lalu jika ada fitnah atau hoax, jelaskan yang sebenarnya. Jadi tidak perlu marah-marah emosi, tapi cukup kasih tahu, ini loh sebenarnya. Faktanya ini, datanya ini. Ya, jadi tadi tolong mari kita jaga selain tadi aktif di media sosial resmi tadi, mari kita jaga betul pekarangan rumah kita agar tetap bersih. Jangan sampai ada yang suka nyampah kita biarkan begitu saja. Ya, outputnya satu hari minimal satu postingan di tiap media sosial resmi satuan kerja. Totalnya next 15.360 postingan per bulan. Ini minimal. Kenapa? Karena kan tadi setiap hari minimal satu postingan, Pak. Dikali 30 hari 15.360. Ya kan? 512 satuan kerja. Lah itu satu platform. IG. Lah kalau Twitter juga dikali 2. Kalau Facebook juga dikali 3. Dengan YouTube juga dikali lagi. Belum lagi TikTok. Apalagi kalau view-nya bisa menjadi membengkak kan begitu. Ya ini akan menjadi sumber informasi yang luar biasa. Sehingga tadi kita lihat tadi bolanya udah bulat betul tadi. Di monitoring di depan ya. Favorability dan juga popularity. Tapi dengan kerja keras dan teman-teman semua di masing-masing sektor ini ya. Saya mau bilang kerja keras enggak juga sebenarnya. Karena apa? Ya ini duduk dia materi udah ada kok. Duduk buka gadget, grup WhatsApp, copy paste ya. Pindahkan ke media sosial, ke Instagram. Blek, nggak nyampe 5 menit loh. Ya Pak? Betul lah ya? Kita mesen teh manis pesan ya. Sambil nunggu pesan manis, teh manis ya kan? Ada yang ngerokok-ngerokok kan? Silakan kan begitu. Ya. Oke, kira-kira itu sederhananya. Program ketiga, satu hari satu informasi. Next. Ya. Nah, untuk satu informasi, langkah-langkahnya ini nggak apa-apa kita biarkan dulu biar kalau di foto bagus nih Pak biasanya. Nggak apa-apa, screenshot gitu, tag gitu. Coba depan Pak. Nah, kan begitu. Di foto dulu screenshot, ya kan? Tag. Langkah-langkah kan humas kan? Langkah-langkahnya tiga, sederhana aja ini. Maksudnya apa nih satu hari santai informasi? Pak Menteri sudah menjelaskan. Next, silakan Pak. Sinyal jelek ya? Sinyal jelek. Loadingnya belum. Jadi angka materi bisa dari pusat. Tolong ini tadi kan sudah ada dikirimkan ke grup Stratkom atau grup Kakanwil Kakanta. Ya jangan berhenti di Kakanwil Kakanta. Pak, tapi udah kami kirim ke media massa. Oke, itu satu hal. Pak, sudah kami kirimkan buat diposting di media sosial. Situ satu hal. Tapi yang paling penting, jangan lupa di Kanwil kan ada grup masing-masing. Ya enggak? Di Kanta juga ada grup pegawainya masing-masing. Jadi tolong di-submit gitu. Tolong dikirimkan juga rilis itu di grupnya. Sehingga semua karyawan, semua pegawai di Kanwil terkait, di Kanta terkait, itu juga mengetahui informasi itu gitu loh. Oh, kegiatannya ini. Oh, kita baru saja ada terobosan ini. Kan itu menjadi penting. Dan kan sangat baik kalau tadi ada 33.000 karyawan dia yang kemudian mengirimkannya ke misalnya minimal satu grup WhatsApp yang dia miliki untuk memberikan informasi terbaru. Kan tidak ada salahnya ngirim berita dengan ATR BPN. Next. Ya. Itu bisa minimal ada 996.510 postingan per bulannya. Ya. Betapa banyak nih informasi ini. Dan ingat, lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kita ini kadang-kadang kebenaran itu apa yang disampaikan di grup WhatsApp itu kita anggap sebagai suatu kebenaran selama tidak ada yang menyanggah. Kan begitu. Apalagi kalau ada tautan media online-nya ya. Betul ya? Mario ya, betul ya? Bang Rey ya? Ya kan? Betul ya? Bang Rey suka begitu katanya. Ada grup WhatsApp, wah dilihat judul. Bahkan media online-nya hanya postingan judul saja. Yang judulnya aja. Itu hanya dibaca judul. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang serupa, tentunya pada informasi kita benar nih, informasi kita valid. Tentunya akan makin banyak yang terekspos nantinya, gitu. Oleh informasi yang kita sampaikan, ya. Nggak apa-apa, ini kita wajah aja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Kalau misalnya itu jelek, sinyalnya kita wajah aja nggak apa-apa. Kita udah mau kita sudahin kok sebentar lagi.
Nah, targetnya adalah yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, harapannya dalam 3 bulan ini kita semua sudah punya media sosial. Ya, setiap satker punya media sosial dan pelan-pelan semuanya akan secara rutin setiap hari bisa namanya memposting materi yang dikirimkan oleh kementerian, oleh TRBPN dari Humas, Biro Humas di pusat. Nah, minta tolong nih distribusinya. Satu tadi, satu hari, satu media massa tadi, pemberitaan media massa. Kemudian yang kedua, satu hari, ya tadi satu satker, satu media massa. Yang kedua, satu hari tolong minimal ada satu postingan di setiap akun media sosial, setiap satker. Tadi awalnya 3, ternyata Pak Menteri nambah YouTube, Pak Kabiro nambah TikTok. Karena satu paket ini biasanya ini. Kalau udah ada bisa YouTube ya TikTok mirip-mirip. Kan begitu. Ya kan? Sangat sayang kalau tidak kita optimalkan begitu. Ya. Jangan-jangan nanti ada satker-satker yang YouTube dan TikToknya followersnya banyak. Ternyata bisa dimonetasi. Kan begitu. Bisa kan? Bisa, Pak? Kalau ini bisa, karena kan di daerah. Kalau Kementerian Pusat ya nggak bisa biasanya. Ya kan? Oh ini bisa naik apa? Nambah PNBP. Penerimaan negara bukan pajak nih, luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini memang betul pemikiran kita ini selain bicara mengenai kepastian hukum, menjamin keadilan buat masyarakat, yang terakhir kalau bisa kesejahteraan, kan begitu. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Lambri atas kesempatannya. Pak Menteri, mohon maaf jika ada yang kurang pas kata-kata kami, juga kepada Pak Staf Khusus Pak Jovan, ya, Latu Konsina, ya. Juga pada Kak Kanwil dan Kak Kanta semuanya yang telah berkenan hadir. Luar biasa ya. Ini adalah milestone yang luar biasa, pencapaian luar biasa bagi Kementerian ATR BPN. Bagaimana Humas pertama kali memiliki program yang melakukan sinergi dan kolaborasi. Sekali lagi kita apresiasi kepada Pak Lambri ya dan juga teman-teman Biro Humas semua. Hanya saja tadi disampaikan oleh Pak Menteri keberhasilan ini, program ini tergantung kepada Kak Kanwil dan Kak Kanta. Tadi kita juga sudah disampaikan evaluasinya, kita akan ada dashboard pelaporan kepada Pak Menteri. Kami biasanya melaporkan setiap minggu, tidak setiap bulan. Tapi rekapan tentu kita akan kirimkan juga setiap bulannya. Ya, karena itu minta tolong banget kepada Kak Kanwil dan Kak Kanta, ayo kita optimalkan apa yang menjadi arahan dan target dari Pak Menteri ini. Kita akan terus monitor. Nanti juga akan ada roadshow ya, Pak Lambri ya, untuk membantu mengasis dari teman-teman di daerah, tetapi sebelum brosur pun kita akan sudah bisa mengerti. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung telepon Pak Lampri, bisa telepon Pak Anto, telepon saya pun boleh, silakan. Yuk, kita ingin bagaimana yang menjadi target dari Bapak Menteri bisa terjalan dengan baik. Yaitu kita bukan hanya ingin dikenal oleh publik, tapi kita ingin dikenal dengan baik oleh publik. Sehingga apa? Kinerja Bapak Ibu semua di daerah yang luar biasa. Tadi bayangkan, Sabtu Minggu masuk. Berapa banyak masyarakat yang tahu bahwa teman-teman ATR BPN ini Sabtu Minggu masuk gitu, hanya untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Nah, ini kan belum banyak yang mengetahui. Yang banyak diketahui hanya ujung-ujung Pak, tanah saya Pak, ini kan gitu. Ya kan? Timpa apa namanya? Tumpang tindih. Ah, yang gitu. Pak ada mafia tanah, begitu laporannya. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak yang memberikan kesan positif. Misalnya waktu kami mengikuti Pak Menteri kunjungan bersama Pak Lambri ya, ke beberapa kantah itu ternyata kok masyarakat ini cepat sekali loh responnya. Kita udah lengkapi, datang langsung. Tadi kata kuncinya, datang langsung. Tidak melalui pihak lain, datang langsung. Cepat sekali diproses gitu. Tidak tanpa kuasa. Ya, dan semua sesuai dengan apa yang disampaikan di media sosial. Oh, ini harganya segini, oh ini tanpa biaya, oh ini semua sama. Jadi ini yang harus kita optimalkan. Dan Bapak, Ibu, kawan Kak Kanwil, Kak Kanta menjadi salah satu kunci besar untuk kesuksesan ini agar masyarakat makin memiliki impresi dan persepsi positif untuk Kementerian ATR dan BPN.